Selamat pagi anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang peredaran darah. Hari ini kita akan lebih dalam mempelajari tentang pembuluh darah dan darah. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari lebih dalam tentang jantung, fungsi jantung. Kita hari ini akan memperdalam materi tentang pembuluh darah dan darah, ya. Pembuluh darah dan darah tidak kalah penting dari fungsi jantung itu sendiri, ya. Karena tiga itu, yaitu darah, pembuluh darah dan jantung itu satu kesatuan. Baik, kita akan belajar tentang pembuluh darah, ya. Kita lihat pembuluh darah itu ada tiga, yaitu yang pertama pembuluh nadi. Pembuluh nadi disebut juga pembuluh arteri. Kemudian yang kedua pembuluh kapiler, yaitu pembuluh yang lembut atau yang kecil-kecil. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh balik atau pembuluh vena. Kita akan bahas masing-masing peranannya dan fungsinya, ya. Yang pertama adalah pembuluh nadi. Pembuluh nadi yaitu fungsinya untuk mengedarkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh nadi itu fungsinya sebagai saluran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Itu kuncinya, ya. Kata kuncinya dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sekarang fungsi yang kedua adalah mengangkut O2 dan nutrisi. Kita sudah belajar pernafasan, kita sudah belajar tentang pencernaan. Nah, saat kita bernafas, kita menghirup oksigen. Oksigen yang masuk ke paru-paru itu nanti diikat oleh darah untuk dibawa ke jantung. Kemudian sari makanan yang ada di dalam usus halus, bagian usus penyerap, juga diikat oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsi pembuluh nadi diantaranya adalah itu, yaitu mengangkut atau mengikat oksigen dan nutrisi untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menjaga kekebalan tubuh, ya, supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Dan fungsi yang keempat adalah mengangkut zat buang atau zat sisa, ya, yaitu karbon dioksida. Nah, mungkin anak-anak yang berpikir kritis berpendapat gini, ya, loh, katanya nadi itu dari jantung ke seluruh tubuh, kan harusnya membawa oksigen. Kok ini ada kalimat mengangkut CO2? Bagaimana itu? Nah, jadi di sini kita mengenal peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung, kecuali paru-paru, ya. Peredaran darah besar, peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, di sini ada yang namanya pembuluh arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini yaitu yang mengantarkan dari jantung ke paru-paru. Karena dari jantung ke paru-paru maka membawa karbon dioksida atau yang darah kotor. Jadi tidak 100%, tidak semua yang namanya pembuluh nadi membawa oksigen. Jadi ada pembuluh nadi yang membawa karbon dioksida, yaitu arteri pulmonalis yang berasal dari jantung menuju paru-paru. Paham ya anak-anak? Itu fungsi pembuluh nadi. Pokoknya kuncinya kalau nadi itu dari jantung ke seluruh tubuh. Karena paru-paru itu bagian dari seluruh tubuh juga, jadi ada juga pembuluh nadi yang mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, itu
satu lagi ya, yang pembuluh nadi yang paling besar namanya aorta, sedangkan pembuluh nadi yang paling kecil yang berhubungan dengan pembuluh kapiler namanya arteriol ya. Yang besar namanya aorta, itu yang dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Begitu ya. Sekarang kita lihat pembuluh kapiler. Jadi urutannya dari nadi ke kapiler, karena dari jantung melewati nadi yang besar tadi, kemudian masuk ke pembuluh-pembuluh yang kecil yang namanya kapiler atau pembuluh kapiler. Nah, dari kapiler itu terjadi pertukaran atau pembakaran sari makanan, kemudian sisanya berupa karbon dioksida diangkut oleh darah masuk ke yang namanya pembuluh balik ya. Jadi fungsinya pembuluh kapiler ini sebagai penghubung. Kalau ini kita beratkan nadi, ini balik, ini kapilernya gini. Nah, seperti ini. Ulangi ya. Kalau ini kita umpamakan nadi ini balik, dari sini mau ke sini menyeberang di kapiler ini. Paham ya? Jadi pembuluh kapiler itu lembut, kecil, karena sebagai penghubung antara nadi dan balik ya. Sekarang kita perhatikan yang namanya pembuluh balik atau pembuluh vena. Ingat kuncinya, pembuluh balik adalah pembuluh darah yang dialiri atau yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Ingat ya itu. Nah, sebagian besar pembuluh balik itu mengangkut karbon dioksida atau darah yang kotor. Tetapi pembuluh balik yang dari paru-paru menuju jantung itu yang membawa oksigen. Bedanya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat sifatnya atau perbedaan. Maksudnya perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik ya. Kita lihat perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, kita lihat darah yang mengalir. Darah yang mengalir pada pembuluh nadi itu sebagian besar adalah darah yang mengandung oksigen karena berasal dari bagian bilik kiri dan serambi kiri ya. Bagian jantung kiri kan bersih karena baru masuk dari paru-paru. Nah, masuk ke pembuluh nadi. Jadi pada pembuluh nadi ini darah yang mengalir sebagian besar adalah darah yang mengandung oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena itu dari seluruh tubuh ke jantung, maka darahnya mengandung karbon dioksida. Paham ya? Sekarang itu darah. Sekarang kita lihat perbedaan yang kedua, letaknya. Kalau pembuluh nadi itu letaknya di bagian dalam tubuh. Tidak terlihat, ya, di bagian dalam tubuh. Sedangkan pembuluh balik letaknya berada di permukaan tubuh, agak mendekati ke kulit luar. Mengapa demikian? Ya, Tuhan itu menciptakan tubuh kita dengan sempurna sehingga darah yang dari jantung mengandung oksigen tadi diamankan, sangat aman karena letaknya ada di bagian pembuluh itu, letaknya ada di bagian dalam tubuh sehingga kalau tergores pembuluh nadinya masih di dalam bagian kulit yang sangat dalam sehingga aman. Nah, sedangkan pembuluh balik tadi di bagian luar. Tetapi ada bagian nadi yang bisa kita rasakan ya, meskipun bagian dalam, tapi kalau kita mau merasakan denyut nadi kita, misalnya ada di bagian tubuh ini ya, tangannya. Cara megangnya seperti ini. Nah, kalian akan bisa merasakan denyut nadi. Bisa juga di sini. Nah, berapa kali denyut nadimu dalam 1 menit, kalian bisa merasakannya. Nah, sekarang perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga,
nadi itu denyutnya terasa. Kenapa denyut terasa? Karena alirannya sangat kencang, sangat deras, baru dipompa dari jantung. Sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Itu bedanya ya. Beda yang ketiga. Sekarang perbedaan yang keempat. Katopnya pembuluh nadi itu hanya satu. Sedangkan pada pembuluh balik katopnya lebih dari satu atau katopnya banyak. Tuh. Yang kelima, kalau terjadi luka pada pembuluh nadi, darahnya akan memancar, mengalir deras. Sedangkan kalau terjadi luka pada pembuluh balik, darahnya tidak memancar, artinya apa? Semacam menetes atau rembes. Jadi kalau kita kepala kita terjedot tembok, itu akan memar, ya, bukan darahnya memancar keluar, tapi memar menjadi biru. Itu karena darahnya tidak memancar atau rembes atau menetes. Itu pada pembuluh balik. Sedangkan yang keenam atau perbedaan yang keenam, dinding pada pembuluh nadi itu tebal dan elastis. Mengapa tebal? Karena aliran darahnya sangat kuat dan elastis. Sedangkan kalau pada pembuluh balik tidak tebal atau lebih tipis dindingnya dan kurang elastis. Jelas anak-anak itu perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik atau vena. Nah, sekarang kita akan belajar tentang darah, ya. Darah yang mengalir dalam tubuh kita itu apa yang ada di dalam darah kita? Yang pertama, darah itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah itu adalah darah yang berupa cairan. Lebih dari 50%, sekitar 55 sampai 60% darah kita itu berupa cairan yang disebut dengan plasma darah. Yang karena berupa cairan, itulah yang bisa untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua itu berbentuk sel. Yang pertama tadi berbentuk cairan, berbentuk cair. Yang kedua berbentuk sel. Yang berbentuk sel ini dibagi menjadi tiga, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau eritrosit, leukosit, dan trombosit. Apa itu? Nah, sekarang kita lihat. Eritrosit itu apa? Eritrosit adalah sel darah merah. Bentuknya bulat tapi ada cekungan, yaitu eritrosit, sel darah merah. Fungsinya apa? Untuk mengikat oksigen, mengikat sari makanan. Ya, itu eritrosit atau sel darah merah. Kemudian yang kedua adalah leukosit. Leukosit disebut juga sel darah putih. Jumlahnya tidak banyak, tapi fungsinya sangat besar. Jadi sel darah putih itu fungsinya untuk membunuh kuman. Kalau kita terjadi luka, misalnya habis jatuh, luka kita itu akan menjadi nanah. Nanah itu adalah sel darah putih yang berjasa bagi tubuh kita. Setelah melawan kuman dia mati, maka akan membusuk berbentuk nanah. Sebenarnya nanah itu sel darah putih yang sudah mati karena melawan kuman. Jadi sel darah putih adalah pahlawan dalam tubuh kita karena fungsinya untuk membunuh kuman. Tetapi sel darah putih ini jumlahnya tidak boleh berlebihan. Jadi sel darah putih itu tidak boleh jumlahnya berlebihan karena akan membunuh sel darah merah. Akibatnya kalau jumlah sel darah putih terlalu banyak justru akan menyebabkan penyakit. Oke? Sekarang kita lihat bagian darah yang berbentuk sel. Yang ketiga adalah trombosit. Apa itu trombosit?
Trombosit disebut juga keping darah. Trombosit atau keping darah ini berguna untuk pembekuan darah jika terjadi luka. Ini contohnya konkret sekali anak-anak ya. Tadi pas Pak Guru masang kamera untuk syuting ini langsung terkena luka. Nah, darah ini tidak memancar mengalir kayak air di keran yang bocor, tetapi akan beku, ya, akan beku, ya. Oke, ini karena peran dari trombosit yang membekukan darah. Baik, anak-anak, itu bagian darah. Dan yang terakhir adalah golongan darah. Golongan darah kita itu dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kebanyakan kita itu memiliki golongan darah O. Yang paling jarang adalah golongan darah AB. Demikian anak-anak pelajaran hari ini tentang darah dan pembuluh darah. Semoga bermanfaat bagi anak. Selamat belajar. Semoga selalu sukses. Sampai jumpa di lain kesempatan.